Seberapa optimis kalian Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia tahun 2026? Seperti terlihat simpel ya kan, karena tinggal sedikit lagi aja timnas Indonesia itu bisa ikut ke Piala Dunia. Apalagi dengan tim yang sekarang, tingkat keyakinan untuk masuk Piala Dunia semakin nyata, semakin besar, semakin pede ya kan? Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya performa di lapangan, tim Garuda juga mengalami perkembangan dengan market value alias nilai pasar. Berdasarkan update terakhir transfer market pada September, timnas Indonesia menembus posisi 10 besar nilai pasar tertinggi di Asia. Dengan skuad yang sekarang, bukan hal yang tidak mungkin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi perlu diingat, kalau ingin lolos Piala Dunia, Indonesia harus bisa melewati dulu tantangan di kualifikasi ronde 3 ini. Meskipun sekarang tim Garuda bertambah kuat, tapi untuk melewati tantangan ronde 3 ini bukan hal yang mudah. Tim Indonesia tidak boleh menganggap enteng, tetap harus fokus agar bisa melewati raksasa yang ada di ronde 3 ini. Di grup C ini ada 3 negara langganan Piala Dunia. Indonesia di grup ini cuma anak bawang ya guys, karena peringkat FIFA-nya paling rendah daripada yang lain. 2 pertandingan awal sudah selesai. Indonesia sudah bermain dengan Arab dan Australia. Awal yang cukup baik sebenarnya untuk Indonesia, meskipun Indonesia tidak menang. Setidaknya Indonesia bisa menahan imbang. Hal itu membuat Indonesia memiliki tambahan 2 poin masing-masing, 1 dari setiap pertandingan. Peringkat FIFA untuk Indonesia pun bertambah naik. Untuk sekarang hasil imbang Indonesia dengan Arab dan Australia seperti sama dengan menang, karena hal itu menguntungkan untuk Indonesia, tapi tidak dengan Arab dan Australia. Meskipun mereka membawa sama 1 poin, tapi peringkat FIFA mereka jadi turun, karena mereka hanya bisa menahan imbang dengan tim yang peringkat FIFA-nya jauh dari mereka. Hasil yang buruk untuk Australia di 2 pertandingan awal ini. Australia tidak bisa mencetak gol 1 pun. Tidak berhasil menang lawan Bahrain dan Indonesia yang levelnya ada di bawah Australia. Pasti sekarang Australia jadi bahan gorengan nih di negaranya, sama netizen, sama medianya juga. Mereka pasti kaget dan mungkin gak nyangka dan juga merasa kesal. Bisa-bisanya tim mereka tidak berhasil menang, bahkan tidak mencetak gol ke tim yang levelnya di bawah mereka. Sedangkan Arab, meskipun di awal pertandingan dengan Indonesia tidak berhasil menang, kemarin Arab sudah meraih poin kemenangan setelah melawan Cina dengan hasil 2-1. Sangat ketat pertandingan di ronde 3 ini ya kan? Cina belum mendapatkan poin. Di 2 pertandingan awal ini harus kalah, belum bisa mencetak gol. Yang dengan Arab aja itu hasil golnya tuh gol bunuh diri. Dengan Jepang lebih parah lagi. Mereka dibantai sama Jepang 7-0 ketika lawan Arab, padahal Arab main dengan 10 pemain di menit awal. Karena 1 pemain Arab mendapatkan kartu merah. Meskipun udah kurang 1 pemain, Cina masih belum bisa menembus pertahanan Arab. Lalu Bahrain di 2 pertandingan awal pun biasa aja guys. Kemenangan awal dengan Australia itu hanya keberuntungan aja. Karena satu-satunya gol untuk Bahrain hasil dari gol bunuh diri Australia di menit 89. Aduh, sakit banget ya kan itu pasti. Di menit akhir malah gol bunuh diri ya kan. Tapi di pertandingan kedua ketika Bahrain melawan Jepang, keberuntungan Bahrain sudah tidak ada lagi. Bahrain digempur abis-abisan sama Bang Jepang. Jepang kembali cetak hujan gol. Jepang berhasil menang dengan skor akhir 5-0 dengan Bahrain. Ini Bang Jepang di 2 awal pertandingan aja udah panen banyak gol aja ya. Semoga aja bulan depan ketika Indonesia lawan Bahrain dan Cina, tim Indonesia bisa meraih kemenangan. Kalau Indonesia ingin tambahan poin yang banyak, Indonesia harus bisa menang ketika lawan Bahrain dan Cina di bulan depan, agar bisa mendapatkan poin kemenangan dari mereka. Semoga aja ketika bulan November, ketika lawan Jepang, Indonesia nggak kena bantai Bang Jepang ya, kayak Bahrain sama Cina. Agak susah kayaknya menahan imbang Bang Jepang ini, apalagi untuk menang gitu loh. Meskipun nanti bisa aja Indonesia lebih baik, atau bisa juga menahan imbang Bang Jepang, atau bisa juga menang lawan Bang Jepang. Wah, gila juga sih kalau bisa menahan Bang Jepang. Gak ada yang tahu kan nanti gimana. Ya semoga aja gak kebantai aja lah ya. Anggap aja Jepang ini bakal sapu bersih kemenangan ke semua lawannya.
Jepang susah ditembusnya, cok. Kita doakan aja semoga Indonesia berhasil melewati tantangan di ronde 3 ini. Kalau meraih peringkat kedua itu susah, semoga aja Indonesia bisa di peringkat 3 atau 4 agar bisa masuk kualifikasi selanjutnya, agar bisa lolos ke Piala Dunia. Jumlah peserta Piala Dunia tahun 2026 nanti bertambah dari 32 negara jadi 48 negara. Bertambahnya jumlah negara peserta Piala Dunia tahun 2026 berdampak pada persaingan pada level Asia. FIFA menambah slot Piala Dunia untuk zona Asia menjadi 8+1 lewat playoff. Makanya nih guys, kemungkinan King Indo bisa lolos Piala Dunia itu bukan hal yang tidak mungkin. Bisa saja Indonesia itu lolos ke Piala Dunia, asal jangan banyak blunder. Bertambahnya jatah negara Asia tentu membuat peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar, semakin nyata. Karena ranking FIFA Indonesia itu sangat rendah, timnas Indonesia harus memulai perjalanan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dari putaran pertama. Karena Indonesia masuk dalam kategori 20 negara dengan peringkat FIFA paling rendah di Asia. Saat drawing babak kualifikasi digelar, pada saat itu skuad Garuda berada di posisi ke-150 ranking FIFA. Indonesia berada dalam urutan ke-28 negara Asia dengan peringkat FIFA terbaik. 18 negara yang lolos ke putaran ketiga secara otomatis akan bermain di Piala Asia 2027 nanti di Arab Saudi. Indonesia tidak perlu ikut lagi kualifikasi Piala Asia seperti tetangga kita, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Mereka harus kualifikasi Piala Asia 2027. Putaran ketiga ini membuat jalan Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 semakin dekat. Harus kita ingat ya netizen, kita sebagai penonton hanya bisa mendoakan. Jangan terlalu menekan para pemain, apalagi menghakimi ini itu. Perlu diingat, ronde 3 ini sangat sulit, apapun bisa terjadi. Meskipun tim Indonesia tambah pemain yang bagus, ronde 3 ini tetap sulit. Makanya harus fokus dan hati-hati nih untuk King Indo. Yang bisa lolos di putaran ketiga ini hanya juara dan runner-up setiap grup yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat 1 dan kedua langsung lolos ya, gak perlu kualifikasi lagi. Sedangkan tim peringkat ketiga dan 4 akan melaju ke putaran keempat. Di putaran keempat, juara grup lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up putaran keempat akan bertanding lagi dan pemenangnya akan jadi wakil Asia di babak playoff antar konfederasi. Lalu pemenang babak playoff akan berlaga di Piala Dunia 2026. Barulah selesai itu semua kualifikasi zona Asia. Yang harus dilewati Indonesia masih panjang ya kan? Seandainya di putaran ketiga ini Indonesia bisa jadi runner up atau yang kedua gitu, Indonesia tidak perlu lagi melewati kualifikasi selanjutnya. Tidak ada yang tidak mungkin, hal itu bisa aja terjadi. Bahkan ya, pandit luar negeri mereka itu memuji timnas Indonesia dan mereka itu meyakini kalau timnas Indonesia mainnya konsisten, bisa aja timnas Indonesia itu keluar peringkat kedua. Wow. Jadi kemungkinan lolos itu sangat besar sebenarnya. Tapi harus diingat juga ya, jalannya tetap susah. Grup Indonesia grup neraka. Indonesia dihimpit 3 negara langganan Piala Dunia, Jepang, Australia, dan Arab. Yang realistis Indonesia masih bisa ada di peringkat 3 atau 4. Bukan berarti nggak mungkin di peringkat 2, mungkin saja dan bisa terjadi. 2 pertandingan awal sudah selesai. Update ranking FIFA terbaru setelah timnas Indonesia mengimbangi Arab dan Australia. Sekarang timnas Indonesia naik nih guys. Ada di urutan 129. Wah, sebentar lagi ke 100 nih ya. Untuk Dikmalai yang kemarin recall peringkat FIFA-nya nyalip King Indo setelah berhasil menang lawan Libanon yang mengakibatkan Malaysia menang di turnamen yang mereka buat sendiri. Mohon maaf nih untuk Dikmalai. Jangan senang dulu karena sekarang kesalip lagi nih, mohon maaf sama King Indo. Turnamen kalian sudah selesai, sedangkan Indonesia masih memiliki banyak jadwal pertandingan. Itu artinya King Indo bisa aja panen tambahan poin FIFA lagi. Tapi ya bisa juga sebaliknya sih, hehe. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya juga pertandingan ya kan, nggak mungkin terus menang dan imbang. Klasemen sementara di grup C, Indonesia ada di peringkat 4 dengan 2 poin. Yang ke-1 tentunya ada Bank Jepang dengan 6 poin. Yang kedua ada Arab Saudi dengan 4 poin. Yang ketiga ada Bahrain dengan 3 poin. Yang kelima ada Australia dengan 1 poin. Yang terakhir ada Cina dengan 0 poin. Semoga di bulan Oktober dan November nanti, pemain yang dipanggil Sinteyong tidak ada yang cedera ya.
Semoga dalam keadaan baik semuanya. Setelah November ini harus nunggu lama nih ke pertandingan selanjutnya, yaitu tahun depan. Jadi semoga aja nanti di bulan depan sama bulan November King Indo bisa meraih poin lagi ya. Gimana nih guys pertandingan di awal putaran ketiga ini? Seberapa yakin kalian Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026? Komen yang baik untuk timnas Indonesia dong guys. Siapa tahu doa kalian itu, ketikan kalian yang baik-baik itu bisa menjadi doa dan bisa menjadi kenyataan. Nggak nerima doa jelek ya, karena doa jelek biasanya kembali ke diri sendiri. Ingat itu. Doa dari gua cuma satu, semoga Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Amin, amin, amin ya Allah. Oh ya, untuk netizen nih, aku nggak bosan ingetin, apapun yang terjadi, tolong banget jangan maki-maki pemain ya. Jangan ketik hal yang tidak pantas. Bagaimanapun juga mereka itu udah berjuang keras. Kalau di antara mereka ada yang terlihat kurang, tidak bermain dengan baik, bukan berarti kita jadi memaki mereka. Apalagi dengan mengatakan tidak pantas lagi untuk bermain di timnas senior. Nggak kayak gitu ya. Kritik saja kesalahannya dan jangan menghina atau menjatuhkan mereka. Mereka yang dipanggil Sinteyong ke timnas senior, mereka pantas berada di sana. Makasih yang udah nonton, jangan lupa diklik subscribe-nya. Kalau udah, makasih ya. Bye-bye.